Assalamualaikum Sobat Aep. Gimana nih puasanya? Sudah sempurna belum nih? Tahu nggak sih kalau puasa Ramadan akan sempurna apabila kita bisa menjauhi hal-hal yang makruh. Hari yang ditunggu-tunggu bagi umat Islam telah tiba sudah lama. Hari suci di mana semua pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya kita tidak menyia-nyiakan bulan ini. Melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh untuk mendapat ridho Allah. Salah satunya adalah berpuasa. Tapi tahukah sahabat Aep, ada perkara yang berpotensi dapat merusak kesempurnaan puasa kita di bulan Ramadan ini. Perkara atau hal tersebut dalam Islam disebut makruh puasa. Dalam kaidah fikih, makruh adalah amalan yang tidak disukai oleh Allah SWT meskipun tidak mengandung dosa. Jadi, makruh puasa adalah perkara atau hal yang apabila sahabat lakukan ketika berpuasa akan berpotensi merusak pahala puasa. Hal tersebut tidak disukai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, ada baiknya kita mengetahui apa saja sih makruh puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah tidur terlalu lama. Apakah tidur di bulan Ramadan itu makruh? Jawabannya adalah iya. Tetapi dihukumi makruh apabila jika kita tidur terlalu lama ketika sedang berpuasa. Tidur yang terlalu lama akan membuat kita lalai hingga meninggalkan kegiatan wajib dan produktif lainnya seperti sholat, sekolah, ataupun bekerja. Jangan sampai puasa kita menjadi alasan untuk meninggalkan kewajiban yang lain. Hal ini tidak diperbolehkan dan hukumnya makruh dalam puasa. Karena sesungguhnya semua hal yang berlebihan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita tidur terlalu lama, lebih baik kita isi bulan Ramadan ini dengan kegiatan yang bermanfaat. Karena perbuatan baik yang kita lakukan akan lebih besar pahalanya ketika dikerjakan di bulan Ramadan. Yang kedua adalah berlebih-lebihan ketika berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak. Perkara ini termasuk dalam makruh puasa, karena dikhawatirkan air akan masuk ke kerongkongan, sehingga dapat membatalkan puasa kita. Hal tersebut didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW kepada Lakit bin Sabrah. Bersungguh-sungguhlah dalam berkumur dan dalam menghirup air ke hidung kecuali jika engkau sedang berpuasa. Jika ada air kumur atau intinsyak yang masuk ke dalam perutnya secara sengaja, maka menurut ijma puasanya batal dan dia harus mengqadhonya. Tetapi jika masuknya tanpa disengaja, maka terdapat dua pendapat dari para ulama. Yang ketiga adalah mencicipi makanan tanpa ada hajat atau keperluan termasuk makruh puasa. Mencicipi masakan ketika puasa hukumnya makruh, kecuali jika ada hajat atau kebutuhan, di mana kebutuhan tersebut adalah ketika seorang ingin memastikan hidangannya tersaji dengan baik. Lalu bagaimana sih cara kita untuk memastikan rasa dari masakan rumah? Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara meletakkan makanan di ujung lidah, dirasakan, kemudian dikeluarkan kembali, dan tidak ditelan sedikit pun. Yang keempat adalah menggosok gigi. Sebaiknya menggosok gigi dilakukan setelah selesai makan sahur, tidak perlu diulang pada siang hari. Sebagian ulama memakruhkan apabila seseorang berkumur-kumur atau membarus gigi pada waktu petang. Menggosok gigi sebelum zuhur ketika puasa hukumnya boleh. Jika selepas zuhur maka hukumnya berubah menjadi makruh. Dan jika air kumur-kumur tertelan maka akan membatalkan puasa. Kata Kholis Nafis, Ketua Bidang Dakwah MUI pada 13 April 2021. Yang kelima adalah mengumpulkan ludah dan menelannya.
Hal ini termasuk menelan dahak. Dimakruhkan bagi orang yang berpuasa untuk mengumpulkan ludah dan menelannya atau menelan dahak, karena tersebut dapat masuk ke dalam perut dan mengenyangkannya. Dan itu jelas bertentangan dengan hikmah puasa. Ditambah, lendir atau dahak itu kotor sehingga dapat berbahaya bagi kesehatan kita. Yang keenam adalah wisyal atau berturut-turut tanpa berbuka. Dimakruhkan wisyal dalam berpuasa, di mana hakikatnya yang dilarang adalah berpuasa 2 hari atau lebih tanpa sedikit pun mengkonsumsi makanan atau minuman sepanjang siang dan malam. Dan apabila memakan atau meminum sesuatu walaupun itu sedikit, maka hal itu tidak disebut sebagai wisyal. Dengan kemakruhannya, wisyal tidak membatalkan puasa. Dengan hikmah dari larangan berpuasa secara wisyal ini adalah agar tubuh tidak menjadi lemah untuk menunaikan berbagai kewajiban. Bahkan terkadang tubuh bisa tertimpa bahaya yang cukup serius, yang bisa mempengaruhi terhadap indera dan anggota tubuh lain. Yang terakhir adalah banyak meludah setelah berbuka puasa. Banyak meludah setelah buka puasa dihukumi makruh, karena hal ini akan menghilangkan keberkahan dari berbuka puasa tersebut, di mana pahala yang besar saat berbuka puasa, diantaranya doa-doa sahabat mudah diijabah. Sebab itu jangan sampai meludah ketika berpuasa. Itulah beberapa perkara atau hal yang makruh ketika puasa. Semoga dengan menonton video ini akan memberikan manfaat yang baik. Sebab itu untuk memaksimalkan ikhtiar kita di bulan Ramadan yang suci ini. Marilah kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk terus beramal soleh dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak pahala kita di bulan Ramadan.